Kembali lagi kita akan membahas sequel dari anime Non-Non-Biyori, yakni Non-Non-Biyori Repeat. Timelinenya masih sama, hanya akan menceritakan kisah yang tidak ditampilkan pada season satunya. Jika belum paham, mungkin kita bisa jelaskan seperti ini. Dalam 1 tahun, Udin mengalami 12 kejadian berbeda, dan dia menulis kisahnya menjadi 2 buku. Buku pertama merupakan pengalaman Udin yang ke-1, 3, 5, dan pengalaman lain yang bernomor ganjil. Sementara buku kedua berisikan pengalaman bernomor genap. Jadi, Non-Non-Biyori Repeat atau Non-Non-Biyori Season 2 adalah buku kedua dari seri ini. Dan, tunggu apa lagi? Mari kita masuk ke pembahasan. Masih bersama Miyauchi Renge sebagai murid kelas 1, juga sebagai loli yang udah KW tanpa perlu berlagak sok imut. Lalu ada Ichijo Hotaru, yakni murid kelas 5 SD pindahan dari Tokyo. Lalu ada Koshigaya Komari, Koshigaya Natsumi, dan satunya lagi nggak usah kita kenalin lagi. Kisah pada season ini mengambil timeline yang sama dan season satunya, hanya sedikit mundur ke belakang, yakni saat dimana Renge baru naik ke kelas 1 SD. Waktu itu, Renge mendapatkan hadiah tas yang glowing shimmering splendid dari neneknya. Merasa bangga, Renge sempat melakukan latihan untuk berangkat ke sekolah, meskipun upacara penerimaan murid baru masih diadakan besok. Renge tak sendiri, dia ditemani kakaknya Hikage yang hendak melanjutkan studi ke Tokyo. Setelah itu, mereka berpapasan dengan Komari dan Natsumi, lalu Hikage memasrahkan Renge kepada mereka berdua, sebab dia harus berkemas untuk perjalanannya besok. Renge dan 2 temannya berangkat ke sekolah menggunakan bis. Dia bahkan sempat tertidur, lantaran suasana sekitar yang sangat nyaman tanpa adanya asap knalpot King. Setibanya di sekolah, Renge belum diperbolehkan untuk masuk kelas, karena masih ada kejutan untuknya di hari esok. Dia pun menghabiskan waktunya dengan bermain, dan berharap jika dia bisa menjadi siswi kelas 1 yang baik. Besoknya, Hikage akan segera berangkat ke Tokyo menggunakan kereta. Dia berjanji akan memotret pemandangan Tokyo Tower dengan ponsel barunya. Namun saat Hikage sudah berangkat, Renge balik meneriaki namanya, sebab ponsel baru Hikage ketinggalan, dan Kazuho memutuskan untuk mengirim ponsel itu lewat pos. Malam itu, Kazuho memberikan Renge seragam baru, yang kemudian ia pakai di upacara penerimaan murid baru. Natsumi juga mengikutinya, karena dia telah naik ke kelas 1 SMP. Lalu seluruh murid bersama-sama menyanyikan himne pelajar Jepang. Setelah acara penerimaan selesai, para murid mendapatkan buku paket baru, terutama Renge, yang juga mendapatkan bonus kotak pensil dan seruling kematian. Sementara itu, Hotaru dan sekeluarga telah tiba dari Tokyo, lalu bersiap untuk debut pertama Hotaru bersekolah di sini. Keesokan harinya, Hotaru mulai bersekolah di tempat Renge dan teman-temannya. Natsumi sempat mengajak Hotaru untuk ikut dalam permainan penggaris. Gamenya cukup mudah, di mana para pemain hanya perlu menjatuhkan penggaris lawannya dalam giliran mereka masing-masing. Di sini, Komari kalah dengan sangat mudah, lalu Suguru masuk sebagai pemain pengganti. Suguru yang sudah mencapai rank mitik mampu mengenai semua penggaris dengan mudah. Situasi ini memaksa Natsumi, Renge, dan Hotaru untuk bekerja sama. Natsumi sempat membuat penggaris Suguru hampir jatuh, namun Suguru mengerahkan teknik pukulan hampir kalah. Hingga pada akhirnya, penggaris Hotaru mengenai 3 penggaris lawan sekaligus, dan Suguru tak mampu mengerahkan jurusnya karena tertahan oleh penggaris Renge. Kemenangan jatuh di tangan Hotaru, namun semua temannya juga merasa jika ini kemenangan mereka semua. Setelah itu, datanglah Kazuho yang mengatakan jika jam istirahat sudah selesai dari tadi. Ketika sekolah telah usai, Komari dan teman-temannya membuat rencana untuk melihat bintang di akhir pekan, dan semuanya menyetujui rencana itu. Di hari H, Hotaru terlebih dulu mengajak anjingnya yang bernama Peci untuk jalan-jalan. Mereka sempat melalui jalan setapak asing yang belum pernah dilewati. Namun itu malah membuat Hotaru tersesat, hingga Peci mengambil tindakan dengan lari dan menerjang wajah Suguru yang kebetulan lewat. Pertemuan itu memastikan Hotaru untuk pulang dengan selamat. Karena berkat kehadiran Suguru, Hotaru dan Peci bisa tahu arah jalan pulang dengan sangat mudah. Malam pun tiba. Natsumi tidak bisa ikut karena ketiduran, sementara Renge juga tidak bisa ikut karena ada neneknya. Demikian, Hotaru dan Komari akan pergi berdua saja. Mereka sempat singgah ke vending machine untuk membeli beberapa minuman. Di perjalanan, Komari tanpa sengaja menjatuhkan tutup botolnya.
namun dibiarkan karena pencarian itu hanya akan buang-buang waktu. Hingga sampailah Hotaru dan Komari di titik utama di mana mereka bisa melihat rasi bintang berjajaran dengan indah. Dirasa sudah cukup, mereka berdua bergegas untuk pulang. Namun senter yang mereka bawa malah mati. Situasi ini membuat Komari panik, dan Hotaru malah menangis karena tak tahu jalan pulang. Komari yang merasa paling tua menuntun Hotaru pelan-pelan, meskipun dia sendiri masih sangat ketakutan. Hingga di ujung jalan, mereka berhasil menemukan vending machine tersebut, dan Hotaru menggendong Komari pulang sebagai aksi balas budi karena telah membantunya pulang. Di suatu pagi, Renge memberi makan hewan kesayangannya yang merupakan seekor rakun dengan berbagai macam sayuran segar. Sementara itu, Renge kehabisan roti untuk sarapan, jadi Kazuho memutuskan untuk memasak pagi ini. Ternyata, Kazuho hanya mengisi mangkuk dengan sayur-sayuran, lalu melapisinya dengan minyak wijen dan bumbu tabur, sehingga menu sarapan yang mereka makan tak jauh berbeda dengan makanan rakun. Hari ini adalah Golden Week, tapi seluruh murid Kazuho tidak diliburkan, sebab mereka masih harus menjalani hari terakhir ujian semester. Di saat semuanya sibuk mengerjakan ujian, Kazuho dan santainya tidur-tiduran, hingga jam pertama pun usai. Sebelum ujian berikutnya dimulai, Natsumi meminta Komari untuk mengajarinya IPA. Dia bahkan merebut kacamata Suguru agar terlihat pintar, meskipun usaha tersebut malah membuat Suguru belajar dengan penuh tekanan. Kemudian, ujian kedua dimulai. Natsumi dengan penuh semangat mengerjakan ujiannya, karena ia merasa jika apa yang barusan dipelajari tiba-tiba muncul dalam ujian. Meskipun pada akhirnya, Natsumi mendapatkan nilai 0, karena tak ada satupun jawabannya yang benar. Mengingat rata-rata hasil ujian mereka yang jelek, Kazuo memberikan PR, dan murid-muridnya berencana untuk belajar bersama di kediaman keluarga Miyauchi. Sebelum itu, Renge kedapatan masalah, sebab Kazuo tak mau pergi dari tempat yang akan dipakai belajar. Alhasil, Renge menutup mata Kazuo dan melepaskannya di luar rumah. Setelah itu, Natsumi dan kawan-kawannya masuk ke dalam dan mengerjakan PR bersama-sama, sampai pada akhirnya, usaha yang mereka lakukan membuahkan hasil, dan semua murid lolos dalam ujiannya masing-masing. Di hari Minggu, Renge mendapatkan sebuah sepeda dari neneknya. Namun di saat hendak berlatih, hujan turun dengan cukup deras, sehingga itu memaksa Renge untuk berdiam diri di rumah. Orang Jepang sendiri memiliki sebuah mitos, di mana hujan bisa berhenti dengan memasang boneka teru-teru bozu di depan jendela, atau mungkin lebih tepatnya di tengah-tengah jendela. Namun hujan yang besar memaksa Renge untuk merubah dirinya menjadi teru-teru bozu. Renge pun berinisiatif untuk keluar rumah, agar matahari lebih dengan mudah melihatnya. Tapi di tengah jalan, Komari tanpa sengaja lewat, dan bertemu dengan Renge yang ia kira hantu. Komari tentu sangat ketakutan, lalu lari ke arah rumah Renge untuk berlindung. Tapi setibanya di sana, dia malah bertemu dengan Kazuo yang mengenakan topeng serupa, dan Komari pun menangis ketakutan. Beruntung, kesalahpahaman ini berhasil diluruskan, dan dengan adanya Komari di sana, dia akan mengajari Renge cara untuk bersepeda. Murid-murid telah kembali bersekolah. Kali ini, Renge mempunyai tugas tambahan baru, yakni merawat dan memberi makan hewan tangkapannya, yang merupakan koloni udang sawah. Tak jarang juga, dia menulis catatannya dalam jurnal observasi miliknya sendiri. Usai pulang sekolah, Renge dan teman-temannya bersepeda untuk pergi ke toko permen, lalu menyantap beberapa makanan sekaligus bermain di taman bunga. Namun pada suatu hari, udang sawah yang Renge pelihara telah tewas, sebab spesies udang sawah tak memiliki umur panjang. Renge pun turut bersedih atas kepergian mereka, tapi yang lain memberikan Renge dorongan agar kembali ceria. Dan keesokan harinya, Natsumi membuat kejutan, di mana udang sawah Renge yang harusnya sudah mati kembali muncul. Namun itu merupakan udang sawah kecil, yang baru saja menetas dari telurnya. Dan ternyata, usaha Natsumi berhasil membuat Renge kembali ceria. Di pagi hari, Natsumi meramal Komari dengan mainan ramal-ramalan. Jika Komari harus menghindari kontak langsung dengan air. Namun ketika di sekolah, murid-murid malah disuruh kerja bakti untuk membersihkan kolam renang. Dan tentunya, hal ini membuat Komari tertimpa sial. Pertama dari Natsumi yang membuatnya jungkir balik. Kedua dari Hotaru yang tanpa sengaja membuka keran air. Dan terakhir dari Renge yang bermain wastafel. Usai bersih-bersih, Natsumi mendorong Komari ke kolam renang. Tapi Komari juga berhasil membuat Natsumi tercebur. Sebagai hadiah, Kazuo mengizinkan muridnya untuk berenang, dan mereka pun menikmati momen itu bersama-sama.
Masih dengan permainan ramal-ramalan. Kali ini ramalan yang Natsumi arahkan kepada Komari menunjukkan jika dia tidak boleh terdiam diri di dalam rumah. Natsumi dan Komari pun mengajak teman-temannya untuk main bersama, tapi ujung-ujungnya malah kehujanan. Beruntung, tempat main mereka tak jauh dari toko permen, sebab di sana mereka bisa berteduh secara gratis. Kaede pun berinisiatif untuk menolong mereka dengan meminjami baju-bajunya yang udah kecil. Natsumi dapat baju yang cukup keren. Hotaru mendapatkan baju seukuran tubuh Kaede, ditambah dan logo-logo preman. Renge mendapatkan baju super kawaii, dan Komari malah mendapatkan kostum yang mirip Sullivan dari Monster Inc. Karena sudah bermain seharian penuh, Renge dan teman-temannya bisa dipastikan belum makan siang. Lalu Kaede memasakkan mereka hidangan lezat, yakni okonomiyaki, yang kemudian mereka makan bersama-sama. Kembali ke kehidupan sekolah, giliran piket hari ini jatuh kepada Natsumi dan Hotaru, sementara mereka ditugaskan untuk menyirami tanaman kebun. Momen ini merupakan pertama kalinya Natsumi berduaan dengan Hotaru, dan parahnya, Natsumi tidak tahu topik obrolan apa yang harus dibicarakan, hingga dia pun memutuskan untuk membahas franchise anime. Hotaru yang sangat antusias membawa topik obrolan kemana-mana, dan Natsumi pun hanya bisa mengangguk, sebab tak tahu apa yang dibicarakan Hotaru. Libur musim panas telah tiba. Hotaru dan Renge yang hendak bermain dipertemukan dengan Natsumi. Mereka pun akhirnya bermain bersama, dan Natsumi mengajari mereka untuk melihat Tonggeret muda. Hotaru dan Renge sangatlah antusias. Mereka bahkan berniat untuk menjadikan Tonggeret sebagai subjek pengamatan yang akan dikumpulkan sebagai tugas musim panas. Dan ternyata, Natsumi belum mengerjakan sama sekali. Lalu mereka pun belajar bersama-sama di keesokan harinya. Di tengah momen belajar bersama, Hotaru mengajak teman-temannya untuk main kembang api malam nanti, sebab dia mendengar jika orang tuanya akan membeli beberapa kembang api. Ajakan itu membuat semuanya bersemangat, dan dengan segera menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Malamnya, 3 bersaudara Koshigaya berangkat bersama, sementara Renge akan pergi bersama Kazuho. Dan setibanya di tempat, mereka malah kedapatan Hotaru yang menangis, sebab orang tuanya hanya mendapatkan 1 kembang api. Mereka pun dengan segera mengajak Hotaru untuk menyalakannya, agar Hotaru berhenti nangis. Tapi saat kembang api dinyalakan, yang keluar hanyalah boneka dengan parasut. Situasi yang garing membuat Kazuo berinisiatif untuk mengajak murid-muridnya melihat pemandangan indah di dalam hutan. Mereka pun menemukan banyak sekali kunang-kunang, sebagai ganti pesta kembang api yang berjalan garing. Masih dalam jangka waktu libur musim panas, Hotaru dan teman-temannya nampak asik main di sungai, sementara Hotaru yang masih ketakutan mengurungkan niatnya untuk bergabung. Setelah itu, mereka singgah ke markas rahasia, yang baru saja mereka bersihkan sama-sama. Agenda berikutnya Natsumi dan Komari akan pergi ke rumah neneknya, sementara Hotaru akan bermain ke rumah Renge sehabis makan siang. Sembari menunggu Hotaru, Renge akan bermain boneka bersama Hikage, yang mendapatkan paksaan untuk menjadi bayi. Ketika Hotaru datang, dia langsung disambut oleh aksi Hikage yang masih menjadi bayi. Setelah itu main bersama. Sebelumnya juga, Hotaru melihat foto Hikage di Tokyo Tower. Lalu Hotaru balik menawarkan Renge untuk membagikan fotonya di taman rekreasi. Keesokan harinya, Hotaru, Renge, dan Hikage akan bermain di markas rahasia. Tapi saat Hotaru hendak menunjukkan foto taman rekreasi, tasnya hilang sebab ketinggalan di dalam bus. Satu-satunya cara untuk mendapatkan tas Hotaru kembali adalah dengan pergi ke terminal utama, yang jaraknya cukup jauh dari tempat mereka. Di tengah jalan, mereka menemukan air minum gratis yang sangat segar, dan buah delima yang dijual murah. Setelah itu, mereka tanpa sadar mengejar capung raksasa, dan tak terasa juga telah sampai di terminal utama. Hotaru berhasil mendapatkan tasnya kembali, dan pihak terminal memutuskan untuk mengantar mereka bertiga. Hotaru juga menunjukkan fotonya. Lalu mereka dipertemukan dengan Natsumi dan Komari di sungai. Di sana, Hikage meminta Renge untuk memotretnya, namun hasilnya sangatlah buruk. Sementara itu, Hotaru tiba-tiba membulatkan tekad untuk terjun ke dalam sungai, dan aksinya diabadikan Renge di dalam foto. Begitu juga kebersamaan mereka. Libur musim panas telah usai. Renge dan teman-temannya sudah mulai bersekolah hari ini, dan sekarang Kazuho akan memberikan tugas keterampilan, di mana murid-muridnya akan diberi 2 papan kayu dan merancangnya menjadi kerajinan. Hotaru dan Komari akan membuat kotak pensil, sementara Natsumi masih kebingungan. Renge memiliki banyak ide, tapi tak ada satupun yang masuk akal, seperti membuat batu, kertas, dan jeruk. Hingga akhirnya
Rengge menemukan ide cemerlang, meskipun barang yang ia ciptakan masih tergolong absurd. Tapi kemudian, Rengge mencoba kerajinannya dengan menaruh barang itu ke meja guru. Dan ternyata, barang buatan Rengge berfungsi untuk membangunkan Kazuho yang ketiduran. Jam berikutnya adalah makan siang bersama. Sementara Rengge dan Suguru lah yang ditugaskan untuk membagikan jatah makan siang berupa kare. Saat Rengge membagikan kare, Komari dan Natsumi jadi teringat insiden di kala mereka masih SD. Waktu itu, Hikage, Kaede, dan Konomi masih bersekolah di sini. Dan pada waktu itu, Hikage membawa Rengge yang masih bayi. Kedatangan Rengge di sekolah membuat banyak keributan, mulai dari ngerusuh mainan Natsumi, boneka lucu Komari, dan yang paling parah adalah menumpahkan semua jatah kare yang akan dimakan. Kembali ke cerita, Komari menemukan boneka yang sempat ia mainkan semasa kecil, bernama Sokichi-san. Namun sekarang, Sokichi mengalami kerusakan yang sangat parah, dan Komari terpaksa membawanya ke rumah Hotaru untuk perbaikan. Di sana, Komari dikejutkan dengan banyak boneka yang mirip dengannya. Tapi setelah ia memberi saran, Hotaru balik membuat boneka berbentuk lain, juga membantu Komari dalam perbaikan boneka Sokichi. Beralih ke kehidupan Natsumi, dia mendapatkan panggilan dari ibunya untuk mengisi kolam belakang dan sejumlah ikan. Awalnya Natsumi menolak untuk nyari ikan, namun dia spontan semangat tatkala ibunya menjanjikan uang. Natsumi pun dan segera mengumpulkan teman-temannya, dan mereka akan memancing di danau terdekat. Tak jarang, mereka saling bergantian mendapatkan ikan, tapi malah mengira jika ikannya sudah lepas, meskipun aslinya ikan itu malah mengenai wajah Suguru. Setelah cukup lama memancing, Natsumi mendapatkan ikan yang dirasa cukup besar. Dia pun segera meminta Rengge untuk mencari bala bantuan. Kaede yang terpanggil segera membantu mereka semua, dan karena tidak ada jaring, Natsumi melompat ke danau, lalu mendapatkan satu ekor gurame raksasa. Usai memancing bersama, Natsumi bergabung dengan Konomi dan Komari yang tengah nimbrung. Konomi memaksa Natsumi untuk berdandan lebih feminim. Natsumi dihujani pujian oleh teman-temannya, namun di saat dia hendak difoto, Natsumi malah berdandan seperti skin Hayabusa. Besoknya, Komari dan teman-teman berniat untuk melihat bulan di malam hari dengan hidangan dango sebagai cemilan. Akan tetapi, Hikage dan Natsumi telah memakan semua dangonya. Ditambah lagi Rengge sangat antusias untuk menunggu momen tersebut. Situasi ini memaksa Natsumi dan Hikage untuk membuat dango baru, tapi gagal. Di saat mereka hendak meminta maaf dan berlutut kepada yang lain, datanglah Kaede dan Kazuo untuk berkunjung, sehingga itu malah membuat Natsumi dan Hikage berpura-pura menjadi penyu. Sadar jika Kaede, Kazuo, dan Konomi hendak memasak hidangan baru, Natsumi keceplosan bahwa dia dan Hikage lah yang menghabiskan dangonya. Alhasil, di saat yang lain tengah santai memandangi bulan, Natsumi dan Hikage disuruh masak habis-habisan. Di hari libur, Rengge berniat untuk pergi ke rumah Koshigaya dan mengajak mereka bermain. Namun pada saat itu, Natsumi dan Komari tengah pergi bersama orang tuanya. Kebetulan di sana ada Konomi yang bersedia untuk mengajak Rengge main. Konomi mengajari Rengge matematika, juga sedikit membohongi Rengge bahwa dia adalah yokai. Mereka bermain hingga sore, lalu Rengge dipertemukan dengan Natsumi dan Komari. Pada waktu itu, Rengge mendapatkan informasi jika Natsumi dan Komari mulai melepas roda latihannya waktu kelas 1 SD. Hal ini tentu mendorong kemauan Rengge untuk berlatih, tapi Kazuo tak bisa menemani Rengge untuk latihan. Alhasil, Rengge datang ke toko Kaede dan menyuruhnya untuk sedikit mengawasi. Rengge berlatih hingga sore menjelang, dan di saat Kaede hendak mengantarkannya pulang, Rengge menolak dan memilih untuk pulang sendiri. Hingga di keesokan harinya, Rengge jatuh sakit, dan Kaede pun berinisiatif untuk menjenguknya. Di sana juga ada Hotaru, Natsumi, dan Komari yang senantiasa menjenguk Rengge sepulang sekolah. Dan di saat semuanya sudah pulang, Kaede membantu Rengge membacakan buku ceritanya, hingga Rengge tertidur pulas. Di saat Rengge hendak kembali berlatih, Kaede balik menutup tokonya, dan memutuskan untuk mengajari Rengge dalam menaiki sepeda. Meski sering jatuh, latihan Rengge membuahkan hasil, dan sekarang, dia bisa pergi kemanapun yang Rengge mau. Libur musim dingin telah tiba. Hotaru dan Komari hendak main bersama-sama. Mereka bertemu Konomi yang habis pulang latihan. Waktu itu, Komari sangat tertarik dengan ponsel milik Konomi, tapi sinyalnya hanya bisa ditemukan pada beberapa wilayah. Salah satu tempat yang ada sinyalnya adalah rumah Konomi, namun dia masih harus mengangkat ponselnya jika ingin mengirim pesan. Komari juga tertarik untuk mengirim pesan, tapi dia masih perlu bantuan Hotaru untuk menggapai sinyalnya. Beralih ke Rengge.
Dia tengah menggambar kartu tahun baru untuk teman-temannya, dan dia juga menambahkan beberapa gambar sebagai pemanis. Hikage sangat penasaran dengan apa yang Renge gambar, namun Renge hanya mengizinkan Hikage untuk melihat setelah gambarnya selesai dibuat. Hikage mengerahkan segala cara untuk mengintip proses penggambaran Renge. Dia sempat menggunakan teropong, dan akhirnya gagal. Dirasa tak cukup, Hikage mengangkat Renge, tapi dia malah keserang balik dengan jurus Gomu Gomu no Renge. Dan ujung-ujungnya, apa yang Renge gambar adalah gabungan dari wajah domba dan monyet. Di suatu sore, Hotaru dan Renge habis main di rumah Komari. Ibu Komari sempat membanding-bandingkan sifat Komari dan Hotaru, di mana Hotaru yang lugu lebih memiliki sifat dewasa meskipun sebenarnya Hotaru sangatlah manja di depan ibunya. Dalam rangka menyambut tahun baru, Hotaru dan seluruh temannya berkumpul di kediaman Koshigaya. Mereka nampak menyantap hidangan bersama-sama dan menikmati momen tersebut. 1 tahun semenjak Renge bersekolah di sekolah yang entah namanya apa. Dia hendak memanen rebung di gunung keluarganya, tentu bersama kedua kakaknya dan juga teman-teman yang lain. Untuk pertama kalinya, Renge melihat anjing yang Hotaru bawa. Namanya Peci kalau kalian lupa. Berdasar rumor yang beredar, Putri Kaguya tinggal di dalam rebung, dan kalimat yang Komari katakan tersebut malah ditanggapi Renge dan serius. Alhasil, Komari terpaksa untuk mengikuti fantasi Renge. Sementara itu, Natsumi dan Hikage berlomba-lomba untuk menggali rebung bersama Dan Peci yang memiliki kemampuan turbo. Setelah itu, mereka mengolah rebungnya menjadi sashimi dan menyantapnya bersama-sama. Keesokan harinya, lebih tepatnya sebelum acara Hanami dimulai, Renge, Hotaru, Natsumi, dan Komari pergi bermain ke markas rahasia. Lalu mereka juga berjemur matahari di pinggiran sungai. Setelah itu, mereka membantu ibu Koshigaya untuk menyiapkan kudapan yang akan dimakan di acara Hanami. Kemudian, mereka pun bergegas pergi menggunakan bus dan berkumpul di Bukit Sakura belakang sekolah. Di sana juga, Kazuho, Kaede, Konomi, dan Hikage juga berkumpul, lalu mengabadikan momen itu bersama-sama. Bersambung. Menurut saya, season kedua ini masih sama bagusnya dengan season 1, terutama aksi Renge yang selalu menghibur kita semua. Peran Hikage dan Natsumi juga lebih diekspos lagi pada season ini. Tak heran jika rating season 2-nya naik 1 angka. Lagu opening dan endingnya biasa aja, tapi nggak salah jika kita buka di YouTube untuk sekedar mendengarkannya. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, tolong sikat di kolom komentar. Keiko, watashi wa ari to mata aimashou. Nyanpasu.